besar untuk di season ini. Tapi Sesmizu di sisi lain, ini bisa kita bilang sebagai kuda apa kambing ya? Kuda hitam. Kambing ya? Kuda hitam ya? Kenapa jadi kambing gitu kan? Tadi gua mikir dulu, ini kuda apa kambing ya? Kuda hitam. Karena lebih kuat. Lebih kuat. Ya. Tapi walaupun sebenarnya kambing juga kuat gitu kan. Kambing juga kuat. Tapi emang cocoknya lebih ke kuda hitam gitu ya. Dan kita langsung berpindah ke POV-nya ke arah tim dari Kings Esports, di mana bakalan langsung coba make sure di area Clock Tower ada tim Boss Nightmare, Boss I'm God yang masih ada di area Clock Tower. Ini cukup berbahaya kalau King sendiri dapat visionnya karena I'm God, dan I'm God gak sadar. Harusnya disadar karena dari Strawhead sendiri menggunakan satu vehicle yang bisa menatis seorang I'm God untuk setidaknya mengamankan posisinya, setidaknya bisa dapat cover dari teman-teman yang udah mengamankan di beberapa titik di area sekitaran Factory dan juga Clock Tower. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat untuk pergerakan dari Boss Sniper sendiri, 3 teman yang berada di high ground di area Factory ini gak ada cita-cita pengen turun. Apalagi Riza masih antang aja di tower dan menunggu Aimgod datang kepadanya. Dan kalau misalnya kita lihat sini di Kings Esports, ternyata mereka gak terlalu memaksain keberuntungan mereka gak terlalu ngejar ke Aimgod, dan akhirnya ya udah lepasin dulu aja, tarik ulur sedikit, dan juga mereka mungkin aja udah nemuin info box yang mungkin bisa jadi informasi pasti buat mereka bisa mengamankan poin-poin ataupun kompon-kompon yang bisa mereka manfaatkan. Dan kita berpindah ke Pocinok, sudah ada dari First Rider yang bakal langsung coba team fight dengan Bigetron Beat, di mana Kojak bakal langsung sehabis melepas tembakan langsung mundur ke arah teman-temannya melakukan regroup. Tapi di sisi lain ada tim nomor 9 yang bakalan datang untuk nge-spy ataupun melihat pertempuran dari dua tim Bigetron Beat dan juga First Rider yang terjadi di sekitaran rumah beton. Yes, Dranix Esports ini benar-benar punya kesempatan untuk menjadi orang ketiga antara First Riders dengan Bigetron Beat itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita beralih di area Factory, pelan demi pelan Kings Esports sudah masuk dan sedikit merajai area kiri bawah Factory yang sudah dijaga oleh Boss Nightmare. Skill Chrono sudah dikeluarkan oleh Aimgod. Iya, skill Chrono sudah diaktifkan, di mana dari pemain-pemain Kings Esports bakal langsung coba komit ke arah sisi kanan, tapi ada tembakan dari arah kiri cukup berbahaya, dan Rus di sana sudah harus terkikis health poinnya dengan 30 health point tersisa. Ini cukup berbahaya untuk Kings Esports kalau misalkan terculik. Ini menjadi satu komitmen juga buat dari Boss Nightmare bisa full untuk setup push ke arah tim dari Kings Esports. Yes, kalau misalnya kita ngeliat dari pergerakan Boss Esports sendiri, Boss Sniper sendiri, mereka sudah mulai maju sedikit demi sedikit, dan ini bukan kabar yang baik untuk Kings Esports. Karena kenapa? Blockingnya Vision yang ada di area Factory ini benar-benar menghambat mereka untuk mengetahui informasi di mana setiap member dari Boss Nightmare ini berada. Iya, dan untuk King sendiri udah benar-benar kayak all in. Kita langsung tempur aja di garasi, dan sudah ada tembakan yang dilepaskan oleh Boss Nightmare, di mana HD sudah melihat ada Strawhead yang terlihat dan langsung coba untuk dikikis, di mana Rules pun juga langsung mencoba untuk meng-cover dari sisi kanannya untuk berjaga-jaga. Why not? Sudah langsung saja menggunakan MP5-nya mengikis seorang Why Not. Why Not pun juga masih bisa bertahan, masih cukup baik sekali covernya. Udah bakal coba di confirm kill. Di sana ada Hayden dan juga Aimgod yang langsung masuk, coba jump dengan satu double barrel-nya, dan ternyata Aimgod belum cukup kuat. Cukup baik sekali Kings Esports dengan 4 orang yang masih bertahan. 2 pemain tersisa dari Boss Nightmare langsung saja di jump. Hayden nggak bisa selamat dan harus terkena down. 1 pemain terakhir dari sang Riza sendiri, sang kapten dari Boss Nightmare, harus pukul mundur cukup jauh. Dan di sisi lain ada Red Bull Rebellion yang bertempur dengan Dranix, di mana 1 pemain dari Razor langsung di confirm kill, langsung dipulangkan ke lobby. Dari arah kejauhan dengan Woodpecker, seorang Calvin langsung menyelesaikan tim fight-nya dengan tim Dranix Esports. Ini kalau misalnya kita ngomongin antara fight-nya dari Kings Esports sendiri dan juga Boss Nightmare, sebenarnya gue merasa Boss Nightmare itu sudah melakukan setup yang kuat. Jadi mereka nunggu Kings itu maju duluan, yaitu Why Not sudah berhasil mendapatkan Apollo. Riza masuk dari kiri untuk menghalau Vision dan juga ngedistract dari Kings Esports yang member lainnya masih ada di dalam garasi. Dan 2 member sisa dari Boss Esports ini akan masuk ngejepit dari 2 arah. Cuman sayangnya 3 orang yang nempel di garasi ini benar-benar bisa ngebalikin keadaan, sehingga membuat Boss Nightmare yang tadinya secara setup lebih diunggulkan, secara vision lebih unggul, mereka harus jadi kocar-kacir. Dan kalau gue lihat dari POV Boss Nightmare sendiri ya, menurut gue dari Kings Esports sendiri untuk pemasangan glue wall-nya itu cukup baik banget. Karena dari yang kita tahu pasang glue wall dari Kings Esports sendiri benar-benar kayak menutup vision dari Apollo yang cukup sulit untuk membaca pergerakan kemana aja nih pemain-pemain King Esports bergerak. Tapi kita bakal tahan dulu, sudah ada tembak-tembakan lagi
lagi dari Kings Esports ke arah tim dari Red Bull Rebellion, di mana Steel masih coba trading damage dengan satu Woodpecker yang dipakai. Ini senjata yang cukup bisa diperhitungkan karena cukup sakit, dari damage yang dihasilkan juga cukup lumayan bisa membuat tim ataupun pemain yang mempunyai face yang cukup kuat itu bisa pecah, karena armor penetration dari Woodpecker sendiri cukup bisa harus diwaspadai. Yes, dan kalau misalnya kita lihat sendiri, Kings sepanjang match keempat mereka benar-benar sabar. Mereka nggak akan maju kalau mereka nggak yakin bisa dapat satu orang. Ini benar-benar pertandingan di mana timing benar-benar dipakai banget dan berguna banget. Dan kalau misalnya kita lihat untuk zona sendiri, sebentar lagi akan update. Kalau misalnya kita lihat untuk di area tengah, ini sudah terjadi penumpukan. Ada First Riders yang masih empet-empetan dengan Bigetron, dan di sisi kanannya ada Onyx Olympus. Sementara GGWP ini masih anteng aja di area pinggir, dan dari RRQ sendiri sudah bergerak. Dari Sentosa mereka sudah puas, udah kenyang, udah gendut, mereka naik ke jembatan, tapi udah disambut sama Onyx Olympus. Iya, kalau kita lihat penumpukan tim ini, gua rasa bakal zonanya bakal bergerak ke arah dari jembatan ataupun dari area Pocinok dan juga sekitaran Kota Tua, karena sudah sering terjadi, dan ternyata justru agak sedikit bergeser ke kiri. Untuk prediksi gua agak cukup salah, tapi memang setidaknya dari First Rider dan juga Bigetron masih dapetin zona untuk kompon-kompon yang bisa dimanfaatkan di area Pocinok. Dan kalau kita lihat ini masih 11 tim dengan 41 orang yang live. Kalau tadi kita bahas lagi, setidaknya kalau untuk pertempuran dari Kings Esports sama Boss Nightmare, itu di garasi itu memang benar-benar dari Boss Nightmare agak cukup sulit, karena Hai dan juga Hype God itu harus terhalang oleh tembok yang dimanfaatkan dengan baik dengan adanya regroup yang cukup bisa jadi kuat untuk Kings bisa langsung menumburkan pemain-pemain dari Boss Nightmare. Dan kita bakal langsung beralih lagi di mana Onyx Olympus sudah bergerak cukup masuk ke dalam untuk melihat pemain-pemain dari First Rider. Udah ada ombak yang langsung coba di-tapping oleh seorang Jas dengan satu paravalnya, cukup bisa langsung nge-distract pemain-pemain dari First Rider. Tapi dari arah sisi kanan pun juga ada tim nomor 3 yang bakal langsung masuk ke arah rumah labirin, memanfaatkan situasional yang cukup bisa dibuka oleh Onyx Olympus. Dan ini sangat baik sekali untuk kapten dari Arrowwolf, Halcyon, dari kapten Alec yang udah langsung coba nge-secure rumah labirin yang jadiin untuk kompon mereka agar bisa mendapatkan steal kill, bahkan untuk bisa mendapatkan team fight yang cukup baik untuk di match keempat hari ini. Ya, kalau misalnya kita lihat sendiri untuk area Pocinok, di sini posisi dari First Riders yang tadinya udah cukup nyaman, gue rasa ini udah jadi mereka harus nahan sedikit lebih lama lagi. Kenapa? Karena untuk di sisi kiri mereka sudah dijaga oleh Arrowwolf, untuk di sebelah kanan mereka juga sudah dijaga oleh Onyx Olympus. Sementara kalau misalnya tadi kita ngelihat dari ini map, Onyx Olympus tadi sempat nembakin ke arah RRQ Hades, dan RRQ Hades mengambil keputusan yang sangat bijak. Dia muter ke arah Mars Electric kembali, karena untuk posisi zonanya itu kelempar ke bawah. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri dari ketiga tim di area Pocinok ini, mereka benar-benar nahan satu kompon masing-masing. Untuk Arrowwolf sendiri juga mereka nggak terlalu mau terburu-buru, karena jujur mereka adalah tim yang butuh poin dan butuh konsistensi untuk menjadi raja di pot A. Dan sedangkan untuk Onyx Olympus sendiri, Jars belum pegang pelontar nih. Betul. Gue seneng banget kalau Jars sudah pegang pelontar. Kalau Jars sudah pegang pelontar itu sesuka-sukanya dia. No cure. Dan kalau kita lihat untuk dari pemain-pemain Arrowwolf sendiri, dari segi resource bahkan untuk masalah fast sendiri ini cukup kurang maksimal nih untuk Arrowwolf sendiri, karena dari Black sendiri kita lihat dia belum punya helm, terus dari Halcyon tadi juga nggak punya vest. Ini kalau misalkan dari First Rider komit untuk nabrakin ke arah rumah labirin untuk bisa langsung ngeinvasi tempat yang dimiliki oleh Arrowwolf, ini bakalan jadi satu PR juga buat Arrowwolf untuk bisa tumbang di peringkat 11. Dan kita udah ngeliat RRQ bener-bener ya, dari arah rumah pos yang di arah tower dekat jembatan Sentosa, dia bergerak langsung muter ke arah patahan yang nggak bisa tim lain lihat. Jadi satu pemanfaatan blind spot yang bisa dimanfaatkan untuk masuk terobos ke arah masalah itu, karena Boom Esports sendiri itu visionnya juga nggak bisa langsung ngeliat RRQ Hades, langsung ngeliat ke arah lurus, ke arah bawah, ke arah selatan. Kalau misalnya menurut gue sendiri ini long rotation yang dilakukan oleh RRQ Hades ini benar-benar worth it banget, selagi dia nunggu zona update dan juga nunggu semua orang yang rotasi ke tengah, apalagi pinggir zona ini perang terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat tadi juga untuk posisi ini lumayan dempet, apalagi Pocinok masih ada 3 tim yang sama, yaitu Arrowwolf, First Riders dan juga Onyx Olympus. Onyx Olympus sendiri juga mereka sudah ngerasa oh ini nggak terlalu worth it kalau misalnya kita kelamaan nempel di First Riders, apalagi kita udah sadar nih di depan ada Arrowwolf juga, ya udah tarik mundur sedikit, biarinin aja mereka lebih dempet, nanti begitu mereka buka perang kita udah nungguin mereka. Apalagi vision sudah dibagi 2, split, 1 di dalam hampir 3/4, 1 lagi di pinggir zona. Nah,
kalau untuk sekarang posisi dari Alov sendiri dia ada di bibir zona dan mau nggak mau mereka harus all in ke arah First Rider. Tapi ada Aim Soza yang megang M79-nya. Udah ready, udah standby, bakal langsung mantau dari Aero Wolf. Ini cukup berbahaya kalau misalkan Aero Wolf juga harus memaksa langsung masuk tembus ke arah pertahanan dari First Rider. Tapi Kapten Halcyon sudah sadar dan bijak banget langsung mengarahkan kawan-kawannya langsung memutar ke arah Factory. Yes, keuntungan dari Aero Wolf sendiri adalah mereka punya dua pilihan, antara dia mau tarik mundur ke kompon sebelah kiri atau mereka mau all in ke First Riders, yang notabene sebenarnya nggak terlalu untung kecuali mereka bisa dapetin takedown ke seluruh member dari First Riders. Apalagi posisi ini masih ada 11 tim dengan 40 orang yang live. Ya, 40 orang yang alive ini benar-benar crowded banget dan ini benar-benar pasti bakalan pecah war sana sini dan gue pasti bakalan juga kehabisan nafas untuk membahas pertempuran teamfight yang terjadi di map Bermuda untuk match keempat. Tapi kita lihat di sini dari Aerobank sendiri harus bertahan di mana Halcyon sudah terculik. Ada di area Mars Electric bakal langsung pecah war. Ada RRQ dan juga Boom Esports di mana Pac-Man berhasil terkena granat masak yang dilakukan oleh seorang Mang. Alnova dari arah depannya bakal langsung coba melakukan satu penjagaan yang cukup ketat, tapi dari sisi kiri ada Sesmizu, Sesfung yang udah langsung recokin formasi dari Boom Esports, dimana udah langsung ada lemparan kedua dari Boom Esports, udah bakal langsung coba komit, ada landmine yang meledak, hati-hati terinjak, udah langsung coba dibuka lagi, seorang Marley harus sekarat, sekirit sekurut, udah bakal langsung coba dilempar granat, masak di sana, langsung mateng, ternyata enggak, masih ada Maybe pun udah gak bisa bertahan cukup kuat, karena masih langsung terkena down oleh double barrel dari seorang O'Connor dan juga kapten terkuat di bumi Legaelon, dan Boom Esports tereliminasi di peringkat ke-10. Ini benar-benar luar biasa banget. RRQ benar-benar narik ulur pergerakan dari Boom Esports. Benernya Boom Esports itu udah ngejaga area Factory duluan, tapi ternyata dari RRQ mereka sadar, oh ini ada garasi yang kosong, ya udah kita masuk dulu. Blockingan box yang ada di dalam Factory itu dijaga sama mereka, dan akhirnya ketika dari boomnya masuk, mereka udah kehalang duluan. Apalagi ada Gowa yang di set up. Tapi udah ada pertempuran lagi dari Bigatron dan juga Sesmizu di mana udah pecah banget di arah rumah Thanos dengan kekuatannya masih belum mampu menumbangkan satu robot yang ada, di mana sudah ada satu Rengar yang terkena down di sana. Anca dan juga Kojak cukup kesulitan karena terkurung oleh gluon yang dipasang, dan juga ada labirin yang terbentuk di rumah El. Sesmizu masih bisa untuk melakukan revive satu temannya, langsung 4 orang lagi masak bom lagi ke arah atas lantai 2, tapi ada Onyx Olympus yang mendapatkan First Rider ombak di sana dari seorang Black pun juga langsung dari kejauhan menggunakan baletanya mendapatkan satu knockdown untuk 1 point kill yang berhasil dikantongi oleh Arrow. Cukup banyak banget pertempurannya. Nocturne pun harus terknockdown, di mana Kings juga harus survive out di peringkat ke-8. Onyx Dixia menjadi alone survivor untuk tim Onyx Olympus. Bigatron juga harus pulang, udah langsung ada First Rider yang menahan Onyx Dixia untuk jadi satu orang terakhir untuk Onyx Olympus. RRQ Hades pun juga harus tereliminasi di peringkat ke-6. Aerowa pun juga demikian, langsung tumbang banyak banget. Ada Sonda menggunakan pelontarnya terkena sendiri, dan akhirnya Zixia masih save the day untuk Onyx Olympus dengan 7 point kill eliminasi. Ini benar-benar luar biasa banget. Sebagai seorang lone survivor, dia mengantongi 4 kill sendirian. Meskipun sendirian, dia nggak gentar, digempur, nggak takut. Tapi kalau misalnya kita lihat sini untuk map, ini center dari circle-nya sudah dijaga oleh Red Bull Rebellion, dan dia juga sadar ada satu orang di dalam rumah kayu, langsung saja akan coba di-invade. Tapi RBR sendiri harus berhati-hati. Di sebelah kirinya ini masih ada Sesmizu. Iya, masih ada Sesmizu untuk melakukan satu backstep yang cukup berbahaya untuk Red Bull Rebellion, tapi Onyx Dixia bakal langsung mati di luar zona saja, dan dimana Jojo dan juga Pung langsung terkena tembakan yang cukup sakit. Langsung ditabrak, diterobos saja lambang pokoknya, dan langsung terwipe out di peringkat ketiga. Zixia masih selamat, masih mengamankan satu pagarnya, langsung coba berlari karena Lorona udah gak bakal kasih point kill, langsung menurut diri, dan akhirnya Onyx Olympus di peringkat kedua, dan thanks Buya untuk dari kawan-kawan Red Bull Rebellion. Banteng